Jadi balik lagi di konten perbankan ya, dan di konten perbankan kali ini saya akan memberikan informasi beberapa pertanyaan ya dari teman-teman yang sudah beberapa saya baca di kolom komentar. Ternyata ada beberapa pertanyaan tentang saldo blokir. Jadi mungkin teman-teman itu sebagai nasabah pinjaman BRI. Nah, pada saat pencairan pinjaman itu cek saldonya itu tidak utuh. Mungkin ada biaya-biaya, ada asuransi, kemudian ada saldo yang diblokir. Nah, pertanyaan dari teman-teman adalah kebanyakan, apakah saldo blokir kita sebagai nasabah pinjaman itu bisa dibuka atau bisa ditarik? Nah, jawabannya akan saya jawab di video ini, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman atau nasabah pinjaman dari Bank BRI, mungkin pada saat teman-teman itu melakukan pencairan pinjaman sebesar plafonnya misalkan 50 juta atau 20 juta atau 10 juta, itu biasanya teman-teman itu nerimanya nggak utuh full 20 juta. Pasti ada biaya-biaya seperti ada biaya admin, kemudian ada biaya provisi, nanti disesuaikan dengan plafon pinjamannya, kemudian jenis pinjamannya apa, kur atau simpedes. Kemudian ada biaya yang namanya asuransi, AMKKM, asuransi jiwa, kemudian ada asuransi rumah ataupun kebakaran dan lain sebagainya. Oke, nah yang jadi pertanyaan teman-teman adalah kenapa sih saldonya itu harus diblokir dan blokirannya itu sebanyak berapa sih? Nah, untuk ketentuan yang terbaru sebetulnya nggak baru-baru amat sih ya. Dulu pada saat saya jadi CS pun setiap nasabah pinjaman itu pasti saldonya ada yang diblokir. Nah, diblokirnya itu biasanya sebanyak dulu itu 1 kali angsuran. Tapi sekarang itu ketentuannya 2-3 kali angsuran. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang butuh uangnya? Nah, memang itu sudah ketentuan dari Bank BRI-nya. Misal nih teman-teman itu pinjamannya atau plafonnya itu 20 juta. Kemudian angsuran per bulannya itu sebesar 1 juta. Jadi yang diblokir itu karena 3 kali angsuran berarti 1 juta dikali 3. Jadi 3 juta. Itu saldonya diblokir. Nah, diblokir itu tetap ada di rekening, tapi teman-teman itu tidak bisa mengambil di mesin ATM. Nah, bagaimana sih cara untuk membuka blokirannya? Salah satu caranya adalah dengan konfirmasi atau menemui langsung kepada mantrinya atau marketing ya. Jadi mantri itu kayak marketing bahasa perbankannya. Jadi mantri itu orang yang ngurusin pinjaman kita mulai dari survei, kemudian melengkapi data seperti pengumpulan SKU, surat keterangan usaha, KTP, jaminan pinjaman, dan lain sebagainya. Itu namanya mantri, teman-teman. Jadi yang bingung mantri itu apa, sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, saldo blokiran itu kemungkinan ya bisa bisa dibuka, maksud saya dibuka holdnya, tapi konfirmasi ke mantrinya masing-masing ya, disesuaikan dengan namanya. Nah, jadi teman-teman itu tidak perlu datang ke kantor, tinggal telepon aja Pak Mantrinya atau marketingnya, nanti bilang aja alasannya itu apa. Jadi misalkan nih antara nasabah dan mantri itu setuju dan blokirannya bisa dibuka dan bisa diambil uangnya, nasabah itu wajib berjanji untuk mengembalikan saldo yang diblokir itu. Jadi nanti saldonya dikembalikan lagi, nanti diblokir lagi, begitu. Karena itu sudah menjadi ketentuan ya, karena memang dari Bank BRI-nya sendiri itu untuk berjaga-jaga. Nah, saldo blokir itu tujuannya itu untuk pelunasan terakhir, kayak nampung dana dulu nih, disimpan dulu, diblokir, jadi nasabah tidak ada wewenang untuk ngambil, jadi itu ke save 3 kali blokir saldo itu. Jadi jika sewaktu-waktu itu nasabah tidak bisa setor di bulan berikutnya atau di bulan berapa, itu biasanya dibuka buat gantiin karena nasabah tidak mampu bayar. Itu beberapa tujuan saldo diblokir, selain itu ketentuan ya. Tapi balik lagi bahwa saldo blokir itu memang sudah ditentukan dari pihak bank ya, dan pada saat pencairan pinjaman pun nasabah sudah dijelaskan oleh petugasnya. Jadi jangan bingung lagi perihal saldo blokir, dan saldo blokir itu memang wajib dikenakan apabila teman-teman itu punya hutang atau ada pinjaman di Bank BRI. Oke, semoga informasinya bermanfaat ya dan jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, salam informatif.